apakah Kim Garam itu di-cut ataupun diedit untuk dihilangkan dari dokumen tersebut atau bagaimana nih? Halo semuanya, besti, I'm Mr. Kim. Selamat datang ya di channel YouTube aku. Nah teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Baik-baik aja nggak sih? Entar langsung aja komen di kolom komentar, karena aku juga kepo banget nih sama kalian gitu. Apakah dalam kondisi yang sakit? Mungkin biar aku GWS-in ya nggak sih? Nah besti, untuk hari ini kita itu akan ngebahas tentang apa sih yang lagi heboh banget diperbincangkan oleh para netizen. Ya udah ya, langsung aja kita mulai dari topik yang pertama, yaitu tentang Jisoo. Untuk Jisoo sendiri ada salah satu topik yang lagi heboh banget, yang mana topik ini mengatakan Jisoo itu diperlakukan tidak adil. Wow, kok bisa nih? Kenapa Jisoo itu diperlakukan tidak adil? Kepo nggak? Kalau kalian kepo, langsung aja kita bahas. Tapi sebelum kita bahas, boleh dong aku minta sama kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan juga bunyi loncengnya. Thank you so much bos-bosku. Oke, mengenai Jisoo yang katanya diperlakukan tidak adil, ceritanya kayak gini. Jadi setelah Shutdown dirilis, penggemar itu tidak hanya menotis tentang musik video, lagu, dan juga lagu-lagu yang ada di Bornping-nya saja, tapi penggemar juga menotis beberapa hal. Dan setelah aku baca tweetan dari para fans dari A to Z, aku di sini sudah menyimpulkan beberapa alasan. Dan langsung aja kita cek dari alasan yang pertama, yaitu mengenai thumbnail musik video dari Shutdown. Jadi teman-teman, seperti yang sudah kalian perhatikan untuk thumbnail Shutdown, di sana kan kita dapat melihat bahwa yang masuk ke dalam frame hanya 3 member saja, sedangkan untuk yang Jisoo tidak masuk ke dalam frame seperti itu. Dan di sini penggemar juga menotis bahwa sejak era debut nih sampai yang sekarang ini yang di Shutdown, Jisoo itu tidak pernah dijadikan thumbnail. Jadi hal ini membuat para penggemar juga agak disappoint gitu sama YG Entertainment. Kenapa sih Jisoo itu tidak pernah gitu dijadikan thumbnail? Apa sih gitu masalahnya? Padahal kalau kita lihat Jisoo ini kan main visual ya di Blackpink gitu ya kan. Tapi kenapa sih untuk Jisoo ini tidak pernah gitu dijadikan thumbnail? Tapi teman-teman, meskipun kalian tuh kan disappoint banget ya sama agensi, kecewa banget nih gitu ya kan, tapi jangan sampai ya jadikan alasan ini untuk mengkritik member yang lain, karena balik lagi gitu, yang ngatur namanya thumbnail dan juga segala macamnya adalah staff dari agensi. Dan besi, sekarang kita akan masuk ke alasan yang kedua, yaitu tentang masalah line distribution. Jadi setelah Shutdown ini dirilis, penggemar di sini menotis tentang line distribution yang didapatkan oleh Jisoo. Dan aku akan langsung saja ambil dari salah satu video di YouTube ini yang sudah menunjukkan tentang persentase line distribution dari Shutdown. Dapat kalian lihat di sini, untuk Jisoo itu mendapatkan 14 detik sekian seperti itu. Dan penggemar juga di sini menotis bahwa ternyata di lagu-lagu Blackpink sebelumnya, example nih, ada yang Pink Venom maybe atau How You Like That dan juga sebagainya, Jisoo ini kerap kali mendapatkan line yang paling sedikit jika dibandingkan dengan member yang lain, kayak gitu teman-teman. Tapi menurut aku nih secara pribadi, mohon maaf ya, mungkin kalian nggak terima dengan pendapat aku, mohon maaf teman-teman. Ini adalah menurut aku secara pribadi, aku mohon maaf kalau kalian mungkin agak kurang berkenan gitu menerima komentar aku. Oke, mohon maaf sekali lagi ya. Jadi gini teman-teman, menurut aku nih, aku udah minta maaf ya tadi ya. Kenapa sih Jisoo tuh mendapatkan line distribution yang sedikit baik di lagu Shutdown ataupun di lagu Pink Venom? Kalau menurut aku hal itu dikarenakan Shutdown sama Pink Venom itu kan kebanyakan rap. Jadi teman-teman, dikarenakan lagu Shutdown sama Pink Venom kan kebanyakan rap ya. Tentu member yang pegang bagian rap lah yang mendapatkan line yang paling banyak. Kayak gitu sih menurut aku secara pribadi. Tapi untuk lagu-lagu yang lain aku no comment ya teman-teman ya, aku no comment. Karena untuk line distribution emang sangat-sangat complicated banget. Jujur aku juga pernah berada di posisi kalian. Aku dulu pernah kecewa gitu ya kan sama satu grup. Aku langsung sebutin saja, nama grupnya adalah Sistar. Untuk Sistar sendiri kalau kalian lihat bagaimana line distributionnya, itu terdapat perbedaan yang sangat-sangat jauh banget teman-teman, serius. Aku punya bias yakni Dasom. Dasom itu juga kerap kali mendapatkan line distribution yang sedikit. Bora juga demikian. Ya kita sebagai penggemar pada kali itu aku juga mikir, aduh kok Dasom nyanyinya dikit banget gitu ya kan. Aku juga mikir kayak gitu dulu teman-teman. Dan aku juga ya jujur kecewa sih. Tapi sekarang, semakin sekarang dan setelah aku baca, ya aku sekarang dapat paham. Ternyata untuk permasalahan mengenai line distribution, itu pembagiannya memang sangat sulit banget teman-teman. Yaps, tidak mudah banget gitu. Jadi pembagiannya itu bukan berarti kamu nyanyiin ini, nyanyiin itu ya, dibagi 20 sama 20 detik nih, nggak kayak gitu teman-teman. Biasanya mereka itu akan disuruh nyanyiin dulu secara full lagunya. Oke, setelah mereka nyanyiin secara full lagunya, barulah nanti produser lagunya itu akan menentukan member-member mana yang akan menyanyikan bagian itu. Itu sih seperti yang aku lihat. Tapi balik lagi, ini akan menjadi PR yang besar bagi agensi. Blackpink makin besar, penggemar mereka juga makin besar. Dan penggemar yang semakin besar itu akan memiliki banyak sekali permintaan dan juga keluhan. Dan mau tidak mau, agensi juga akan mempertimbangkan bagaimana keluhan kalian dan juga masukan dari kalian. Dengan begitu, mereka juga akan memberikan kepuasan bagi kalian di masa depan nanti. Karena penggemar itu ibarat konsumen teman-teman. Dan konsumen juga kan punya banyak permintaan, punya banyak keluhan, punya banyak masukan dan juga kritikan. Kalau konsumen juga tidak puas dan sebagainya, ya ini kan tentu juga menjadi PR ya bagi yang menjual gitu kan, supaya kedepannya dapat menjadi lebih baik lagi.
Dan besti untuk alasan ketiga adalah mengenai debut solo dari Jisoo. Ya teman-teman, seperti yang kalian tahu bahwa Jisoo kan menjadi satu-satunya member Blackpink yang belum melakukan debut solo kayak gitu teman-teman. Dan teman-teman pasti tahu dong tentang salah satu lagu yang lagi ramai banget diperbincangkan, dan ini juga lagu banyak banget yang suka teman-teman ya. Lagunya berjudul Hard to Love. Jujur aku juga suka banget sama lagu ini. Dan untuk lagu yang Hard to Love ini kan merupakan lagu yang hanya dinyanyikan oleh Rose. Dapat kita simpulkan sebagai lagu solo Rose nggak sih? Ya kayak gitulah teman-teman ya. Dan teman-teman pasti tahu dong siapa produser utama dari lagu ini. Nah, produser utamanya itu adalah Freddie Wexler. Nah, untuk Freddie Wexler itu sudah ngupload foto dari Jisoo dan juga Rose. Jadi teman-teman, dikarenakan Freddie ini mengunggah foto dari Jisoo sama Rose nih, ini yang membuat banyak orang berpendapat, oh ini kayaknya lagu subunit deh, tapi pada akhirnya Rose doang nyanyi. Kayak gitulah teman-teman, komentar-komentar dari beberapa orang. Dan di sini ada yang berkomentar juga kayak gini, langsung aja kita baca. Albumnya bagus sih, vokal Jisoo juga perfect, tapi langkah Blackpink selanjutnya adalah tur dunia ya kan. Dan Jisoo akan menyanyikan cover lagi, sementara anggota lain akan membawakan lagu mereka sendiri. Kami berhak untuk mengeluh tentang ini menyedihkan. Bener sih teman-teman ya. Penggemar itu juga berhak mengeluh tentang ini karena balik lagi seperti yang sudah aku bilang tadi, penggemar di sini adalah ibaratnya konsumen ya teman-teman ya. Konsumen itu pasti punya keinginan, punya keluhan dan juga berbagai macam. Dan mau tidak mau agensi di sini harus juga nih mengikuti gitu bagaimana keluhan dari para penggemar. Karena teman-teman kayak gini, coba bayangkan diri kalian di posisi sebagai konsumen yang tidak puas gitu ya kan. Baik itu dengan pelayanannya atau dengan produknya, apakah kalian juga akan tetap stay untuk menerimanya? Mungkin ada yang tetap stay, tapi ada juga yang terus merasa tidak puas kayak gitu kan. Dan di sini mungkin ada juga yang berpendapat ini kan lagu solo ya dari Rose gitu kan istilahnya. Terus kenapa sih dimasukkan ke dalam album Born Pink? Kenapa nggak dimasukkan ke dalam albumnya Rose saja? Oke teman-teman, untuk hal yang satu ini aku akan jelaskan dengan sangat pelan-pelan, dan aku juga mohon kalian untuk mendengarkan dengan seksama sebelum kalian itu berkomentar. Oke? Jadi teman-teman, untuk Freddie yang merupakan produser dari lagu Hard to Love itu sudah bercerita bahwa ia mengirimkan demo ke Teddy dan kemudian melakukan FaceTime dengan Teddy, Lisa dan juga Rose pada awalnya. Ia juga kemudian bercerita bahwa lagu itu diluncurkan bulan Juni tahun ini, dan selama bulan berikutnya ia kembali FaceTime dengan Teddy dan juga Blackpink dan menyarankan adanya penyesuaian. Dan teman-teman kalian juga pasti tahu dong kapan debut solo dari Rose. Oke, kalau nggak tahu kita akan tanya Mbak Google. Oke, bukan Mbak ya, tapi Mbah Google kayaknya. Mbak Google, Rose debut solo kapan sih? Ya ampun, ini Google-nya budak teman-teman. Aku kan tanya Rose debut kapan, tapi di sini kalian tahu nggak, aku screenshot ya. Yang keluar adalah Mbak Google, Rose suruh kapan sih? One more time, Rose Blackpink debut solo kapan sih? Ya ampun teman-teman, hasilnya ngakak. Rose Blackpink. Oke, nggak apa-apa, mirip sih. Oke, untuk Rose itu debut solo pada bulan Maret 2021. Teman-teman dicatat ya, Rose itu debut solo pada Maret 2021. Nah, seandainya kalau Freddie ini bilang Juni tahun 2021, kan udah lewat juga kan dari debut solonya Rose. Dan kalau seandainya Freddie juga bilang Juni tahun ini, malah lebih lewat lagi. Jadi inilah yang membuat lagu Hard to Love itu tidak dimasukkan ke dalam album solonya Rose teman-teman. Dan teman-teman perlu kalian tahu juga ya, ini tuh bukan hal yang baru loh di YG Entertainment gitu. Kalau kalian berkaca dari senior-seniornya Blackpink, let's say ada 2NE1 atau enggak yang Big Bang gitu ya kan, mereka itu kerap kali memasukkan lagu solo dari membernya ke dalam album itu sendiri. Kalian tahu nggak sih tentang lagu Parfum yang You and I together it just feels so right? Itu kan lagu yang dimasukkan ke dalam album 2NE1. Terus lagu yang sial Bidi 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 Maha Kunama Caca, yang nggak sih judulnya? Ya apapun itu, intinya lagu yang MCBD itu adalah lagu yang dinyanyikan oleh CL sendiri dan dimasukkan ke dalam album yang Crush. Dan untuk Blackpink ini tuh baru pertama kali loh teman-teman. Kalau yang lain-lainnya kayak Sunbae-nya itu kerap kali teman-teman, gitu sih. And guys, how about your opinion for this one? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Dan kita akan masuk ke topik yang kedua, kita akan membahas tentang LE SSERAFIM. Jadi baru-baru ini banyak sekali dari netizen yang telah memperbincangkan tentang dokumenter terbaru dari LE SSERAFIM. Kalian udah nonton gak sih dokumenternya? Itu seru banget teman-teman ya, dokumenternya aku suka banget karena kita di sana diperlihatkan tentang bagaimana sih gitu proses terbentuknya LE SSERAFIM. Iya, jadi proses terbentuknya LE SSERAFIM juga membutuhkan banyak sekali pengorbanan juga, dapat kita sebutkan seperti itu. Karena di sini mereka juga sudah melakukan banyak hal banget untuk dapat seperti yang sekarang ini. Member-membernya yang aku maksudkan, ada yang udah training lama banget gitu kan sampai bisa didebutkan. Dan bahkan teman-teman kita juga diperlihatkan tentang salah satu trainee yang hampir debut bersama dengan LE SSERAFIM, yakni Haruka. Itu kayak
pulang gitu dan akhirnya tidak dapat debut bersama dengan Le Sserafim. I don't know alasannya kayak gimana. Maybe dengan tahu alasan pastinya nanti langsung aja komen di kolom komentar. Tapi kayaknya ya teman-teman ya, menurut aku nih secara pribadi ya, menurut penglihatan mata elang aku, kayaknya untuk si Haruka ini bakalan ikut Island 2 deh. Ya kayaknya gitu. Soalnya ya teman-teman, Haruka itu nggak di blur ataupun nggak di cut. Jadi kemungkinan Haruka ini bakalan debut di next girl group dari Hype Label, I guess so. And how is your opinion? Komen di kolom komentar. Dan selain itu nih teman-teman, ada salah satu hal yang paling diperbincangkan oleh para fans, yaitu tentang keberadaan dari Kim Garam. Karena kita juga pasti pada tahu dong ya, Kim Garam debut bersama dengan Le Sserafim meskipun Kim Garam sekarang udah out. Nah di sini penggemar itu lagi memperbincangkan apakah Kim Garam itu di-cut ataupun diedit untuk dihilangkan dari dokumenter tersebut atau bagaimana nih. Langsung aja kita baca bagaimana komentar-komentar dari netizen Korea mengenai hal yang satu ini. Bagaimana cara mereka mengeditnya ya, mereka benar-benar luar biasa. Aduh, zaman sekarang ya kan, jangankan ngedit kayak gitu, ngedit aku aja dibuat seolah-olah menjadi member dari boy group apa gitu bisa loh teman-teman. Tinggal diubah wajahnya bisa. Serius ini membuatku bertanya-tanya apakah mereka mempertahankan Kim Garam begitu lama. Ini terlihat sangat natural loh. Benar bahwa ini dokumenter, tapi mereka harus menghilangkan anggota seperti Mnet. Ya itu pasti menjengkelkan. Menjengkelkan dalam artian kayak gini teman-teman, yang dimaksudkannya itu pasti kayak susah gitu loh. Karena ya yang namanya ngedit untuk menghilangkan benar-benar harus teliti teman-teman, jangan sampai ada kelihatan. Ngerti gak sih? Mereka harusnya hanya membuat wajahnya Kim Garam jadi mosaik. Enggak lah, kalau dibuat jadi mosaik itu kesannya malah nggak sopan gitu teman-teman. Dan bahkan kalau Hype Label ngubah wajah dari Kim Garam jadi mosaik, pasti bakalan banyak banget yang ngekritik Hype Label karena mereka dianggap, aduh kamu ini gak menghargai banget ya orang gitu kan, kayak gitulah. Soalnya ada beberapa kasus di mana ada yang mengedit wajah seseorang menjadi mosaik gitu ya kan, wajah dari seorang idol menjadi mosaik dikarenakan idol ini udah keluar dari grup tersebut. Tim produksinya itu dikritik loh teman-teman. Jadi ya kali gitu Hype Label mau dikritik lagi. Mereka pastinya syuting ulang, nggak sih, nggak syuting ulang teman-teman. Kalau aku lihat secara pribadi itu nggak syuting ulang, tapi itu kayak di-cut gitu. Jadi ada salah satu scene, aduh kok lebih banget ya penyebutannya, scene gitu ya. Jadi ada salah satu scene di saat yang wow ke channel mari, pas mereka pegangan tangan itu loh teman-teman. Nah di sana kan Kim Garam paling ujung ya, dan di situ udah di-cut gitu di bagiannya Kim Garam dan juga di zoom. Jadinya kelihatan berlima doang dan kelihatan natural banget gitu. Aku acungkan jempol untuk tim editing dari Hype Label karena mereka ngeditnya bener-bener teliti banget. Karena aku juga pas ngelihat dokumenternya dari episode 1 sampai episode 4 ya kalau nggak salah, sulit banget untuk menemukan jejak Kim Garam. Bahkan kita ngelihat tangannya Kim Garam saja itu bener-bener so hard banget teman-teman. Wow, gila sih tim editing dari Hype Label, mantul banget sih. And guys, about your opinion for this one? Entah langsung aja komen di kolom komentar. Tapi jujur yang paling aku suka dari dokumenter ini adalah di saat Sakura itu kayak speak di saat agensi menyuruh mereka untuk diet. Kata Sakura kayak gini, kayaknya untuk masalah itu nggak perlu diiniin banget deh. Semua member itu juga udah pada tahu di sini dan mereka juga bertanggung jawab untuk hal tersebut. Aduh ya ampun Sakura, ya Allah, aku kayak benar-benar terharu banget di saat Sakura sampai gitu. Bahkan suaranya sampai bergetar teman-teman. Wah Sakura cinta deh pakai. Gak salah sih nge-stan Sakura. Oke teman-teman, topik mengenai Le Sserafim tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. I'm Sulky Mamet dan kita akan menunggu bagaimana comeback dari Le Sserafim. Apakah akan ada lagu yang seasik Sour Grey, Blue Flame, hingga yang Fearless lagi? Karena lagu-lagu mereka sebelumnya itu bagus banget. Satu album, semuanya bagus coy. Aku suka banget. Aku sih paling suka yang sama We Wanna Is So Flame. Oh baby is blue flame. Semoga ada lagu yang kayak gitu lagi. Amin. Sangat excited nih teman-teman untuk menunggu comeback dari Le Sserafim. Oke guys, sekian aja untuk hari ini. I'm Sulky pamit. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Goodbye.